Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ujriyatin ni'matu ala yadayhi. Wa la shakka annahu sallallahu alaihi wasallam wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin, bal huwa aslul izad adamu wa ghairah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para aparatur pemerintah, para orang-orang tua, para sahabat yang alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka takzim, menghormati dan memuliakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada guru-guru kita, wabil khusus Ustadz Abdul Halim, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, sehingga kegiatan seperti ini terus berjalan setiap tahunnya, bahkan setiap bulan. Kemudian Ustaz Zuna, Ustaz Hafid, Ustaz Musa, kemudian Ustaz Yulyadi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka, karena bagaimanapun sabab mereka, wasilah mereka terjadinya kegiatan maulid keliling ini karena sabab mereka semua. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka dan lindungi kita semua, sehingga kita istiqomah di dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman wal Islam, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan ada satu nikmat yang paling besar adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah dahulu di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam ada dialog antara Nabi Allah Daud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Rabb, nikmat apakah yang paling kecil yang engkau berikan kepada kami? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, wahai Daud, sesungguhnya nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada kalian dan seluruh manusia adalah nikmat napas yang kau hirup setiap hari. Itu adalah nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada kalian. Jadi napas aja itu nikmat paling kecil, bayangin. Sedangkan kita hidup tergantung dengan oksigen. Kagak bisa napas, sekeker apapun dia punya badan, sekuat apapun dia punya suplemen, minuman, vitamin dan lain sebagainya, kagak bakal bisa hidup. Tapi kata Allah, nikmat yang paling kecil, napas yang kau hirup setiap hari, itu nikmat paling kecil yang aku berikan. Jadi gimana tuh? Nikmat yang kecil aja kayak begitu. Kemudian bertanya lagi Nabi Allah Daud alaihissalam, lalu nikmat apakah ya Allah yang paling besar yang kau berikan kepada kami? Allah Subhanahu wa taala katakan, nikmat yang paling besar adalah aku ciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar yang Allah ciptakan kepada kita selaku manusia dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam jagat raya ini. Jadi sebab Nabi Muhammad Allah ciptakan kita. Jadi satu bukti bahwa syukurnya kita harus mensyukuri adanya Nabi Muhammad. Maka syukur itulah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad adalah wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin. Nabi Muhammad adalah perantara seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi serius banget ini kayaknya. Saya mah dijorokin ini sebenarnya. Aduh, malu, rasanya malu. Tapi bagaimana ya, emang udah begitu kali kodarulahnya. Mudah-mudahan aja guru orang nyumpahin gitu. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama, Ni'matul Kubra 'alal Alam. Di situ satu kitab yang dijelaskan di dalamnya tentang keistimewaan dan tentang peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam kitab itu para sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para ulama-ulama Syafi'i lainnya, mereka mengutip, mereka membicarakan tentang perihal keistimewaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya saudara, kumpulnya kita di ini tempat dari malam pertama kita ngadain Maulid keliling sampai saat ini dan terus sampai 30 hari bulan Maulud, sesungguhnya hakikatnya pada dasarnya kita ini sedang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar. Kemudian itu memang sudah diucap 14 abad yang lalu oleh sahabat yang bernama Umar ibn Khattab. Jadi panas, hujan, sakit, niat setiap hari kita hadir ke tempat majelis maulid keliling. Dari malam pertama, mungkin malam kedua, malam ketiga ada yang kurang sehat, tetap dia niatin datang ke masjid, datang ke majlis untuk mengikuti maulid keliling. Dan ini juga tidak lepas daripada didikan guru-guru kita, didikan ulama-ulama kita. Karena dengan beliau, dengan mereka semua, rohani kita yang tadinya tidur berabad-abad katanya, dengan kita adakan maulid keliling ini, rohani kita bangun, sadar bahwasanya ini yang sesungguhnya yang kita butuhkan untuk bisa usul dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi cara untuk kita untuk bisa dekat kepada Allah, karena Allah mau begitu jauh saudara, jauh. Susah buat bisa kita dekat ke Allah Ta'ala, mah susah. Apalagi kita mah tipenya blagademen semua ini. Ya, ulah kadut pokoknya mana. Yang sekarang kita nangis, besok pagi maksiat lagi baik. Yang sekarang kita salawat, besok pagi udah ngomongin orang lagi baik. Jadi susah buat kita tembus ke Allah Ta'ala. Tapi dengan wasilah seperti ini, membaca salawat sirah nabawiyah, di situ kemudian roh kita sadar. Ibarat orang tidur mah udah berabad-abad ini, udah berabad-abad tidur, kemudian pas diadakannya maulid keliling kayak begini nih, seolah-olah bangun, sadar, oh ini yang gue butuhin, karena ini yang gue rasain dulu waktu gue masih pada kecil. Bapak gua pernah ngadain kayak begini, lo ke masjid, di masjid baca rawi, baca mahalul qiyam, selesai, beres madang pulang. Dan itu tradisi hilang saudara. Dan saat ini kita berusaha untuk menghidupkan itu kembali. Dan mudah-mudahan
para ulama, para guru meredoi semuanya. Tuhan sampai libat kita ngomong juga, sampai libat. Aduh. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah datang ke ini tempat bersih, hati kita bersih, sehingga apa yang kita dapat di ini tempat senantiasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru katakan, para ulama katakan, nggak ada lagi jalan pintas untuk bisa dekat ke Allah dengan mau nggak mau sahabat Rasulullah. Perbanyak seperti ini, insya Allah itu jalan dekat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam perayaan Maulid kita dianjurkan untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mengagungkan, yang memuliakan Maulid Nabi, faqad ahyal Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang mengagungkan, memuliakan peringatan Maulid Nabi kayak begini, itu sama aja dia telah menghidupkan agama Islam ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kagak ngaji, kagak datang doang baca marhaba, baca Maulid, entar Nur Muhammad yang akan menggedor hati kita. Karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri saudara bahwa Nabi Muhammad itu adalah mampu menembus seluruh hati-hati kita yang kotor. Sehingga dengan perayaan kayak begini, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan hati kita yang rusak menjadi bersih. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ibn Khattab. Lalu kata ulama yang lain bagaimana? Kata sahabat lain bagaimana? Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi." Siapa orang yang mengagungkan, mengistimewakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan, dan dengan dia menjadi perantara terjadinya Maulid. Jadi wasilah dia, wasilah panitia, wasilah ustad-ustad dan lain sebagainya. Yang bisa son dia dandanin son biar rame, yang bisa masak dia masak untuk acara Maulid Nabi. Kemudian yang bisa baca hadroh, yang bisa main hadroh dia main hadroh. Kemudian yang bisa baca Maulid dia baca Maulid, dia niatkan untuk memuliakan Nabi Muhammad, maka itu termasuk sababan li qiraati, termasuk orang yang menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Sayyidina Ali selanjutnya? La yakhruju minad dunya illa bil ilman. Maka orang tersebut nanti wafatnya melainkan membawa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba begitu doang tuh, yang bisa son dia dandanin son biar cakep. Kemudian yang bisa hadir dia hadir buat rame-ramein. Kemudian yang bisa masak, ibu-ibu masak, niat buat Rasulullah. Nanti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meninggalnya dia dengan membawa iman. Nah orang kalau meninggal bawa iman mah jaminannya apa Pak? Udah pasti itu mah bakal diterima seluruh amal ibadahnya. Kemudian apa kata Sayyidina Ali dilanjutkan? Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa hisab. Subhanallah. Jadi ngadirin acara begini doang, gimana kurang enak gitu kan. Makanya kita di sini nih hadir, saya mah jujur, ini mah introspeksi kita mah. Jadi kalau datang Maulid kayak begini nih, hati saya mah tenang, ya kan, walaupun rumah urusan lagi ribet. Ya besok bocah bagaimana, terus juga ntar gua ketempatan bagaimana ini. Ya pasti kan semua pada ngerasain semua Pak. Tapi kita emang udah mantep buat Rasulullah. Ntar mudah-mudahan Rasul bantu buat di acara kita mah, buat di dan lain sebagainya gitu. Artinya jangan pernah takut, karena Rasulullah di dalam kita wasailul usul sama ini Rasul, beliau itu disebut ajwadun nas bil khair, manusia yang paling baik dari seluruh manusia yang baik. Jadi dermawannya sangat dermawan.
Hari ini kita bantu 1 kurma, Rasul bisa ngasih 10 kurma buat kita. Itu diceritakan seperti itu di dalam kitabnya. Jadi nggak ada yang sia-sia untuk Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu, tukang son, panitia, kemudian Pak RW yang berpikir banyak untuk bisa terselenggaranya ini acara, mudah-mudahan Allah balas dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya, udah lagu dah saya mah. Jadi ini mah saya mah sambung lidah, saudara. Sambung lidah dari guru ke guru yang pernah saya dengar. Baca kitab mah harus becus. Saya mah dengar, dapat, ya tabarukan beda. Ya orang dijorogin. Ya gimana jadinya, mau kagak mau udah saya ngomong. Apa kayak jangan sampai saya malu-maluin sayul gitu. Nah, saudara, jadi memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk gembira. Allah nyuruh kita buat gembira kepada siapa? Bi rahmati, kepada rahmat Allah. Dan itu terungkap di dalam ayat Al-Qur'an yang Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka hendaklah dengan itu semua falyafrahu, mereka bergembira, wa huwa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia. Kita tahajud, sholat, puasa dan lain sebagainya, tidak ada rasa gembira kepada Rasulullah, sia-sia saudara. Nah ini ayatnya, ini dalilnya. Kita kudu gembira, tugas kita gembira doang, udah gampang bener. Gembira madang, gembira madang, ya gak? Iya begitu doang, begitu baik juga udah keren banget di hadapan Allah wa Rasuluh. Kemudian ulama katakan, menjelaskan tentang makna wa bi rahmati. Apa itu makna wa bi rahmati? Para ulama katakan, Ibnu Mas'ud katakan bahwa yang dimaksud dengan wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa Muhammadun, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat yang Allah turunkan buat kita semua. Sebagaimana di dalam ayat lain katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utus kepada kalian melainkan hanya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita ada wasilah Rasulullah. Bahkan kita beruntung menjadi umat Rasulullah. Sedangkan umat-umat terdahulu pengen jadi umat Rasulullah tapi nggak bisa. Nabi Musa pengen jadi umat Rasulullah, nggak bisa. Dan kita beruntung kagak minta dijadiin umat Rasulullah. Ini satu kecintaan dan satu keberuntungan yang perlu kita syukuri. Makanya rohani kita kudu bisa hidup ketika hadir di tempat seperti ini. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita selalu makin dekat kepada Rasulullah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi saudara? Para ulama mengatakan, kemudian di dalam hadis qudsi juga dikatakan bahwa di dalam kitab Syarah Syafina, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menukil satu hadis qudsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ujriyatin ni'matu ala yadayhi. Wahai hambaku, lam tashkurni, kagak gua bilang bersyukur, kata Allah kepadaku, idza lam tashkur man ujriyatin ni'matu ala yadayhi, kalau enggak pernah bersyukur kepada orang yang Allah tumpahkan seluruh rahmat dan kenikmatan ke atas dua tangannya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annahu, dan tidak ada keraguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin, karena sesungguhnya Nabi Muhammad adalah perantara terbesar kenikmatan Allah bagi kita semua.
Kita menuntut ilmu agama, kemudian ingin bisa terserap sampai hati kita, kemudian ibadah itu sampai pada amal yang kita lakukan, maka wasilahnya Rasulullah. Harus jadikan Rasulullah sebagai wasilah apapun yang kita lakukan. Mau ngobek, ajak Rasulullah. Mau niat apa, ajak Rasulullah. Karena beliau wasitatul uzma lana. Di situ dikatakan Rasulullah adalah perantara terbesar buat kita. Buat apa? Fi kulli ni'matin, untuk seluruh kenikmatan Allah. Bahkan wahwa aslul izad. Rasulullah adalah dasar awal penciptaan. Sebelum diciptakan apapun, Rasulullah sudah Allah ciptakan. Adam wa ghairuh. Bahkan Nabi Adam belum ada, semuanya belum ada, Rasulullah sudah Allah ciptakan. Nur Rasulullah sudah Allah ciptakan. Jadi kalau kata guru mah katakan, kalau Nabi Allah Adam adalah abal bashar, bapaknya seluruh manusia, bapak jasad. Sedangkan Rasulullah adalah bapak roh seluruh manusia. Jadi lebih dulu jasad, lebih dulu roh, saudara. Roh, karena roh sudah Allah ciptakan, diajari. Sebelum roh turun, masuk baru ke jasad. Jadi roh dulu. Makanya seluruh makhluk, Rasulullah makhluk pertama yang Allah ciptakan di jagat alam raya ini. Jadi itulah saudara-saudara, peringatan Maulid kayak begini, walaupun dilihat sederhana, tapi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus menambah kecintaan kita, wasilah ini Maulid keliling, dan kita doain guru-guru kita biar dia pada sehat, tiap malam yang bisa hadir di rumah-rumah kita, jadi nggak ada absennya. Dan ketika kita niat itu semua, nggak ada yang sia-sia. Mungkin Ustadz Abdul Halim dia pernah ngalamin, ya. Jadi itulah, tar kalau udah Maulid selesai baru keberasa, kehilangan Rasul kita baru keberasa. Lo kan apa? Ya iya kali. Ya tahu juga orang joroknya. Jadi begitu. Jadi rasa kita pengen kayak begini tiap malam tuh ada lagi, terus ada lagi. Mudah-mudahan kita nggak sampai di sini ya. Terus bisa itu jaga apa daripada guru-guru yang kemudian membimbing kita. Nggak lepas, ini nggak lepas dari pantauan ulama-ulama. Karena bagaimanapun yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mereka lakukan, nggak bakal dilepas. Mudah-mudahan terus menjadi sabab kita untuk bisa dekat kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Maulid, nggak baca Maulid, perbanyak sholat, saudara. Karena di dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan, man shalla alayya alfa maratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah, katanya. Kata Rasulullah, siapa orang yang baca selawat 1000, banyak bener ya, 1000 ya, elah 100 B juga awan-awanan. Tapi ulama katakan selawat yang gampang baik, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu baik. Ya lo kan habis sembahyang 200 orang kejar itu 5 menit, 5 waktu 1000, ya kan? Mau tidur 1000, terus istiqomah. Lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Orang ini kagak bakal mati sebelum Allah perlihatkan dulu surga kepadanya sebelum dia meninggal. Ini janji siapa? Rasul yang janji, bukan saya. Kalau janji saya itu palsu. Ini mau Rasul yang janji. Ya, dan Rasul mah nggak bakal mengecewakan umatnya. Apalagi dia mah manusia paling sayang dengan umatnya. Nggak mungkin. Jadi apa yang Rasul ucapkan itu jaminan, saudara. Pelan-pelan. Nggak kapan lagi kita umur udah makin tua, ya kan? Ya mau kaya mah susah dah, jauh. Buat kaya mah kali, ya lo kan baik di dunia kebelangsak,
Di sono kita belaksak juga. Hah? Ya jangan sampai dah. Biar kita kumpul bareng-bareng sama ya sama guru-guru dan lain sebagainya. Itu janji, saudara. Karena amal yang kita tanam di dunia, kalau ulama katakan itu metiknya di sana. Nah, sedangkan kehidupan di sana itu panjang masih. Kita meninggal masuk ke barzah. Barzah lama bisa ribuan tahun kita nungguin. Dari barzah Allah angkat lagi sampai hari kebangkitan namanya. Di mahsyar Allah kumpulin kita. Cuman timbang dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tuh orang cuma dikumpulin di mahsyarnya Allah Ta'ala. Numpuk-numpuk tuh orang kayak beras di dalam karung. Saking banyaknya itu orang. Udah nggak mikirin siapa, mana anak, mana saudara, mana baba, mana emak, ada. Semua mikirin diri sendiri. Gua bagaimana, ini ntar bagaimana, ini ntar begini be juga udah empuk warna-warnanya. Ya orang pada nusuh, orang udah kayak beras bagaimana sih? Sampai pada air keringat itu tenggelam orang dengan air keringatnya sendiri. Itu lama saudara di situ. Kemudian dari situ terus sampai kita dihisab, dipertanggungjawabkan. Dulu bagaimana di dunianya, dihitung tuh, dihisab. Lama lagi saudara, dari hisab bahkan ribuan, bahkan jutaan tahun. Naik lagi ke mizan Allah Ta'ala, ditimbang mana amal baik, mana amal buruk. Terus begitu. Itu lama, satu-satu orang sedunia, bayangin. Lu coba, bisa kagak cukup setahun 2 tahun mah. Ya belum dari kampung kita ya. Ya banyak banget, kalau lihat jumlah kakak sekecamatan udah berapa ratus. Ya belum sedunia itu mah, dari zaman Nabi Adam dipanggil atu-atu, ditimbang kan lama. Nah dari situ bayar juga lama. Ntar dari timbangan naik lagi terus sampai ke haud, saudara. Haud itu telaga yang punya Rasulullah khusus. Nanti sebelum orang pada naik jembatan Shirathul Mustaqim, tuh orang suruh pada ke haud. Ngapain? Minum air dari telaga haud. Tuh kalau kata guru mengatakan. Jadi minum dari telaga haud langsung. Tangan Rasulullah yang ambil, ngasihin satu-satu ke kita. Minum lid gitu kali ya. Dari sisi. Minum. Mudah-mudahan. Minum kita glok dari tangan Rasulullah satu-satu saudara. Satu-satu dikasih, bayangin coba. Sayang kagak itu Rasul sama kita? Sayang bener. Makanya jangan pernah ngerasa cemas. Lo kan apa? Ya enggak, ini mah janji, Rasul udah janji, udah pasti bakal terjawab. Nah dari situ kemudian ada nih kelompok orang rajin sholatnya saudara, rajin ibadahnya, puasanya rajin, jamaahnya rajin, sodakohnya rajin, hajinya rajin, zakatnya rajin. Kemudian ketika dia datang menghampiri Rasulullah, kata Naga Jibril, ya Rasulullah, ini orang yang pernah lupa dulu di dunia dengan engkau, nggak pernah selawat. Jadi kalau begitu, sebagaimana engkau lupa aku di dunia, maka ketahuilah saat ini aku lupa denganmu. Udah sholat, puasa, rajin itu orang, tapi nggak pernah sholawat ke Allah Ta'ala, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana nggak diakui. Jadi sholawat adalah tolak ukur kita diakui sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah mah wajib kita laksanakan, tapi Allah wa Rasul satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau kita dekat sama Allah, nggak dekat sama Rasul, gugur. Dekat sama Rasulullah, Pak insya Allah Rasul akan membawa kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tadi wasitatul uzma lana fi kulli ni'matin. Jadi Rasul mewasilah kita untuk segala nikmat. Begitu saudara. Dipinomin dato kita satu-satu. Lulus mudah-mudahan kita semua yang ada di sini. Amin ya Allah.
mudah-mudahan bisa sampai seperti itu. Ketika itu naiklah kita ke Shiratul Mustaqim. Saudara, panjangnya Shiratul Mustaqim, kalau para guru, para ulama katakan itu kurang lebih 1500 tahun lamanya. Bayangin, jembatan Shiratul Mustaqim 1500 tahun lamanya. Hidup kita di dunia aja nggak tembus segitu mah. 80 juga udah, aduh, udah bagaimana ya gitu. 100 tahun juga ibarat kata udah kebanyakan bonusnya. Jadi 1500 tahun buat menempuh Shiratul Mustaqim. Sedangkan jembatan itu tipis, lebih tajam dari apapun yang tajam di muka bumi. Tajam, kita nginjak putus langsung kaki. Kemudian kita nempel badan, putus semua badan kita, hancur semua, berantakan isi perut kita. Mati kagak, hidup kagak, tapi rasa sakit terus berjalan, saudara. Bayangin, karena udah nggak ada kematian di sana mah, hidup semua, tapi rasa sakit terus ada. Kemudian dia megang, tangannya megang ke jembatan, putus tangannya. Terus begitu, 1500 tahun, jelek udah, lo jauh banget, gitu udah. Ya udah begitu baik kita bisul mana Ustaz. Bisul baik juga. Gitu dah. Wah, udah susah ngatanya dah, apalagi itu. Itu 1500 tahun, saudara, kalau para guru, para ulama katakan. Merinding kita dengarnya. Terus dalamnya neraka itu di tengah-tengah Sirat itu neraka, udah dalam lubang neraka. Berapa kedalamannya? Ulama katakan 600 tahun. Jadi kita jatuh ngambang belum sampai ke bawah udah habis duluan. Habis, ada lagi. Terus habis, ada lagi. 600 tahun. Sakitnya orang hilang-hilang. Disitulah udah nggak ada lagi. Semua orang tinggal nyesal. Mau balik ke dunia aja udah nggak bisa. Padahal dulu dia rajin banget sholatnya, zakatnya, dan lain sebagainya, tapi nggak diaku sama Rasulullah karena dia pernah lupa kepada Rasulullah di dunia. Saudara, mudah-mudahan itu semua menjadi pesan buat kita, ya, nasihat buat saya pribadi, karena saya juga timbang bisa ngomong doang ini, ya, ngamalin mah juga jauh dibanding ngomong kita mah ini jauh. Mudah-mudahan dari situ kita bisa kena imbasnya, jadi lantas ikut rajin gitu ya. Terus istiqomah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak ulama katakan pisang yang saat ini kita makan, air, bahkan air mata yang menetes dari pelupuk mata kita pada saat asraqal, nanti mereka akan hidup. Mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu ketika ia masih hidup di dunia, dia mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berdoa pada saat asraqal, meneteslah air matanya, dan itulah aku ya Rasulullah, maka saksikanlah agar ia tidak dihisab. Jadi banyak ulama-ulama katakan seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat saat ini, khusus kita niatkan kepada Rasulullah. Jauh-jauhin tuh sifat nggak enak sama si anu, nggak enak sama si fulan dan lain sebagainya. Ya, pokoknya datang bersihin hati kita khusus untuk Rasulullah. Biar cepat kita dapat cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Emang kita menggeblek, ya dengar doang itu juga. Ya mudah-mudahan ada benernya dan itu bisa manfaat buat kita semua. Hanya itu. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.